Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Di tanganmu ini janjiku, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, segenap hidupku untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
Oh, menyembahmu selamanya, menyembahmu. Waktu terbaik adalah ada di hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu, dibangun di dalam-Mu, dalam kasih, kuasa, dan kebenaran firman-Mu. Tiba waktunya Engkau berfirman, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Bangun diri kami di dalamnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-13. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di Australia, di 3 kota, di Sydney, di Melbourne, dan juga di Perth. Waktu di Melbourne itu ada semacam tempat yang luas di tengah kota, banyak orang berjalan kaki, banyak orang juga di situ membuat atraksi di jalan-jalan yang memang disediakan oleh pemerintah. Sepintas tampak bebas, lalu ketika saya berjalan hendak menyeberang ke sisi jalan yang lain, tiba-tiba teman saya pegang tangan saya lalu tarik. Dia bilang, tidak boleh sembarang menyeberang, harus di tempat penyeberangan jalan.
Lalu saya bilang kepada dia, "Oh ya, di mana itu?" Dan dia berkata, "Mari ikut saya tunjukkan." Dia temanin saya berjalan cukup jauh untuk menemukan tempat penyeberangan jalan. Lalu dia ikut menyeberang bersama dengan saya, baru dia berkata, "Nah, ini tadi tempat penyeberangan jalan. Selanjutnya seperti itu." Baru dia meninggalkan saya. Sikap teman saya ini membawa pengajaran khusus buat saya. Satu, dia berpengetahuan, tapi tidak menggunakan pengetahuannya hanya untuk menegur orang. Dia memberi contoh teladan. Bahkan untuk memberi contoh teladan itu, dia rela ikut jalan kaki cukup jauh bersama dengan saya, yang sebetulnya tidak ada kepentingan bagi dia. Nah, itulah gambaran hidup di dalam Yesus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar memberikan contoh teladan yang baik kepada jemaat-jemaat yang baru sebagai pengikut Kristus. Paulus menyandingkan pengetahuan dengan kasih. Orang yang mengasihi Allah tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk membinasakan orang lain. Paulus memberi contoh mengenai memakan persembahan berhala. Ia mengatakan bahwa makanan memang tidak membawa kita lebih dekat pada Allah, entah itu dimakan atau tidak. Kita tidak akan mengalami kerugian. Di ayat 8 dikatakan itu. Kendalanya ada pada penggunaan pengetahuan dan kebebasan itu sendiri. Paulus menasihati agar kebebasan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang lemah. Bahkan ia rela tidak makan daging sekalipun demi tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai mereka yang lemah iman binasa karena pengetahuan itu. Bapak Ibu, Allah senang kalau kita memiliki pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Kasih selalu membangun dan memperhatikan orang lain. Kasih menjadi pagar untuk setiap tindakan yang dihasilkan oleh pengetahuan. Kasih adalah puncak dari pengetahuan. Pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Tidak semestinya menjadi batu sandungan, tetapi sebaliknya menjadi sarana untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Hari di mana umat-Mu mempersiapkan diri untuk masuk dalam sabatnya Tuhan, dalam ibadah raya hari Minggu. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas umat-Mu. Beri mereka semua kesehatan. Dengan kesehatan itu kami dapat datang beribadah, menyatakan bakti kepadamu, memuji menyembah-Mu. Kami menyerahkan sekali lagi persiapan ibadah kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Ibu Pendeta Tasina, minggu pagi ini, juga ibadah kedua yang akan dibuka, ibadah Yud, jam 10:30, hamba-Mu Bapak Joshua Lindung. Tuhan urapi kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Berkati persiapan mereka, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan mereka tangkap untuk disampaikan kepada jemaat. Karena firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan umat-Mu. Berjalan dalam rancangan-rancangan-Mu. Rancangan damai sejahtera, rancangan kemuliaan untuk menjadi umat kesaksian. Setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, baik ibadah pertama maupun ibadah kedua, Yud, Tuhan Engkau mengurapi. Tim worshiper Tuhan urapi. Worship leader, singer, tim musik, multimedia Tuhan urapi. Semuanya mendatangkan berkat bagi umat-Mu.
makin dekat kepadamu dalam pujian penyembahan. Dan firman-Mu disampaikan, umat-Mu berjalan dalam kebenaran-kebenaran. Beri cuaca yang baik, beri suasana yang baik, sehingga semua dapat berkumpul dan beribadah, memuliakan nama. Berkati setiap umat-Mu dalam limpah kasih-Mu, anugerah dan rahmat-Mu. Jaga lindungi Tuhan, seperti biji mata-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun. Jauhkan dari orang jahat, kuasa jahat. Tangan Tuhan menyertai persekutuan kami, ibadah kami. Tangan Tuhan melindungi komunitas ini untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi dunia ini di mana Engkau menempatkan. Berkati tiap-tiap keluarga dalam kasih Tuhan, sehingga ada keharmonisan, ada sukacita, ada kebahagiaan terpancar. Berkati apa yang telah Tuhan rahmatkan melalui usaha pekerjaan kami sepanjang minggu ini, untuk kami membawa sepersepuluhan dan persembahan syukur untuk persembahan yang kudus, yang berkenan, yang terbaik kepadamu, untuk memperluas pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban Tuhan beri kelegaan. Tuhan pertolongan dan sumber kekuatan kami. Kepadamu Tuhan kami bergantung. Kepadamu Tuhan kami mengandalkan hidup kami. Kepadamu Tuhan kami berjalan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat juga berakhir pekan. Persiapkan diri untuk beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.